Kita mencoba mempelajari pesan-pesan Allah di surat At-Takwir, dan kita sudah mempelajari sampai dengan ayat 26 yang isinya antara lain kita diyakinkan oleh Allah bahwa Allah ini mengatur semua yang ada di alam raya ini, dan suatu saat Allah akan menghancurkan alam raya ini, alam dunia yang kita tinggali ini. Kemudian kita akan dipindahkan ke alam yang berbeda yang disebut alam akhirat. Di sana kita disuruh mempertanggungjawabkan semua perilaku kita. Apakah kita ini beriman kepada Allah? Apakah kita berperilaku baik selama hidup di dunia? Bila kita berperilaku baik berdasarkan iman, maka insya Allah kita akan selamat dan tinggal di surga. Tapi kalau kita gagal melaksanakan itu, maka kita terpaksa tinggal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah meyakinkan kepada kita bahwa kita itu membutuhkan bimbingan, membutuhkan pedoman dalam hidup ini supaya kita berperilaku dan juga berpola pikir yang benar, yang sesuai dengan kebenaran, yaitu kita diberi bimbingan berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah menerangkannya. Allah meyakinkan bahwa Al-Quran ini betul-betul dari Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril alaihi wassalam. Kemudian kita diyakinkan bahwa kita ini hidup harus mengikuti pola atau mengikuti jalan yang benar, jangan sampai kita menyimpang. Oleh karena itu kita mesti menentukan tujuan hidup dengan benar, karena tujuan hidup itu akan membimbing perilaku kita. Apapun tujuan hidup yang kita rumuskan dan kita cari, itu akan membimbing perilaku kita. Oleh karena itu kita mesti menggunakan bimbingan yang dari Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini tidak mungkin tercampuri oleh kata-kata setan, karena setan tidak mempunyai kemampuan untuk membaca. Jangankan membaca, mendengar kita membaca saja setan itu akan lari meninggalkan kita. Oleh karena itu kita tentukan tujuan hidup, kemudian ketika kita berusaha menggapai tujuan hidup tadi, kita menggunakan buku pedoman yang benar, yaitu Al-Quran. Tapi banyak di kalangan manusia ini yang tidak mempunyai tujuan hidup, sehingga mereka itu berperilaku yang polanya tidak jelas. Nah, salah satu tanda bahwa seseorang itu tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas adalah bahwa perilakunya itu tidak konsisten. Kadang ke utara, kadang ke selatan, kadang ke barat, kadang ke timur. Orang yang pedoman hidupnya jelas, itu way of life, cara hidupnya itu akan konsisten, lurus menuju ke satu target. Nah, orang yang tidak mempunyai tujuan hidup dengan jelas itu tidak memiliki target yang akan dicapai, maka mereka berperilaku yang tidak jelas polanya. Lalu Allah mempertanyakan di ayat 26 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aina tadhhabun. Pendek sekali, tetapi ini artinya besar. Lalu
mau kemana kamu akan pergi? Fa'aina, lalu kemana tadhabun kalian akan pergi? Kita hidup ini itu tidak dilahirkan untuk diem, tapi kita dilahirkan untuk bergerak. Ya, we are born to move. Kita dilahirkan untuk bergerak, tapi bergeraknya kemana? Kalau kita mempunyai tujuan tertentu, maka gerakan kita apapun yang kita lakukan pasti menuju ke tujuan tadi. Tapi karena kebanyakan di sini, di seluruh dunia yang mempunyai tujuan hidup dengan jelas, baru dengan jelas saja itu yang memiliki tujuan itu kurang dari 10%. Lebih dari 90% dari manusia hidup di dunia ini tidak memiliki tujuan yang jelas. Itu kata jelas. Belum kalau kita katakan yang jelas dan benar. Nah, kalau yang mempunyai tujuan hidup yang jelas dan benar atau benar dan jelas, itu mungkin kurang dari 1%. Saya mengatakan ini karena saya pernah membaca buku tulisan Andi Hakim Nasution, mantan rektor IPB. Dia mengatakan bahwa di Amerika ada survei dilakukan oleh seseorang, ternyata yang mempunyai tujuan dengan jelas itu kurang dari 1%. Ketika saya mengemukakan ini, ada seorang dokter ahli psikiatri di Indonesia. Dia mengatakan kalau dilakukan di Indonesia survei itu, saya yakin lebih kecil lagi. Dari mana dia bisa meyakini bahwa kurang dari 1% itu? Setiap dia membimbing mahasiswa untuk menulis skripsi atau tesis, dia selalu bertanya, tujuan hidupmu apa? Umumnya mereka tidak bisa menjawab. Nah, kalau di masjid-masjid bagaimana? Saya sudah sering kali juga mencoba bertanya, karena saya biasanya kalau pengajian itu interaktif, tidak ceramah seperti sekarang ini. Saya biasanya sering kali itu interaktif, saya bertanya, apa tujuan hidupmu? Itu nggak jelas. Tentu suatu saat kita bisa mencoba di masjid kita sendiri. Itu orang yang beragama Islam dan yang rajin ke masjid. Bagaimana dengan orang yang tidak rajin ke masjid? Orang yang rajin ke masjid masih mendingan, karena mereka itu masih melakukan perbuatan-perbuatan yang sama tiap hari, yang konsisten, tetapi kadang-kadang ada penyimpangan. Penyimpangan itu misalnya ada orang-orang yang rajin sholat 5 kali sehari, tapi mencuri. Ketika dia sholat, dia ibaratnya berjalan menuju ke barat. Tapi ketika dia bekerja sebagai pejabat atau sebagai pengusaha, dia berbisnis curang atau korupsi. Korupsi itu menjauh dari Tuhan. Sholat itu mendekati Allah, ketika dia korupsi, dia menjauh dari Allah. Itu berarti perilakunya tidak konsisten. Coba kita lihat, kita perhatikan kita sendirilah. Apakah kita ini setiap hari mempunyai perilaku yang konsisten? Kalau konsisten itu punya prinsip yang jelas, dia perilakunya akan seperti itu dalam keadaan sulit atau mudah, perilakunya akan sama. Perilakunya akan sama. Kalau ada orang ketika dia duitnya banyak, dia berperilaku baik, tapi ketika duitnya sedikit, dia menyimpang, itu berarti nggak jelas. Atau sebaliknya, ketika kaya, dia perilakunya nggak karuan, tapi ketika miskin, dia rajin ke masjid. Karena apa? Yang nggak punya duit lagi untuk berhura-hura. Nah,
itu berarti tidak punya prinsip. Karena apa? Tidak punya tujuan yang jelas. Maka orang yang tidak punya tujuan yang jelas, padahal kita ini kan dilahirkan untuk bergerak terus. Tapi kalau tidak tujuannya nggak jelas, ya dia kemana tuh? He's going nowhere. Dia tidak pergi kemana-mana. Dia muter-muter aja di situ. Ketika ajal tiba, dia mati, tetap ada di situ seperti orang yang berjalan di tempat. Rugi dong. Kita diberi umur 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tapi kita mati tetap di tempat itu. Nah, orang yang tidak punya tujuan yang jelas, itu seperti ayam. Coba ayam kita lepaskan. Dia akan bergerak ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Untuk apa? Untuk makan. Jadi kemana-mana hanya untuk cari makan. Di mana ada makanan dia ke situ. Terus sampai sore tetap aja di situ. Tidak kemana-mana. Kita diharapkan bergerak. Sekarang kita berada di sini. Ketika kita meninggal dunia, kita sudah dekat dengan surga. Itu yang kita harapkan. Ya. Maka Allah bertanyakan, fa'aina tadhhabun, kemana kamu pergi? Hidup ini kamu harus bergerak menuju ke suatu tempat, tapi kamu tetap ada di situ. Nah, akibatnya orang yang semacam itu, mereka itu menganggap bahwa hidup itu ya ini, seperti ayam tadi. Hidup itu ya makanan ini. Kalau makanannya ada di sini, di sini. Kalau makanannya ada di sana, di sana. Yang disukai apa? Ya, apa yang mendukung kehidupan saja, pakai saja ya. Nah, orang semacam itu dia akan lebih suka untuk menikmati kehidupan di dunia, karena dia menganggap bahwa hidup itu ya hanya sekarang ini. Maka mumpung masih hidup, kita nikmati sebaik-baiknya. Allah menyebutkan di Al-Quran, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Kamu akan mendapatkan mereka, orang-orang ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik, sangat menyukai kehidupan, sangat mencintai kehidupan di dunia ini. Karena sangat mencintai hidup di dunia, maka kepenginnya umurnya panjang supaya bisa menikmati kesenangan di dunia ini selama-lamanya, selama mungkin. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka itu ingin kalau umurnya itu dipanjangkan sampai 1000 tahun. Jadi kepenginnya umurnya panjang sepanjang-panjangnya. Ini gejalanya gimana? Gejalanya itu begitu sakit yang berat begitu, dia mulai takut mati. Ya takut mati karena apa? Kenikmatannya hilang. Aku sudah mengumpulkan harta sebanyak ini, mestinya aku nikmati, aku tinggal, aku mati. Lebih jauh lagi, kalau dia itu ada keraguan-raguan, sebenarnya ada nggak pembalasan di akhirat? Banyak orang yang ragu-ragu. Kalau orang ragu-ragu itu, yang namanya ragu-ragu, orang ragu-ragu itu tidak mantap lalu jalan. Kalau contohnya lah, kita ini kalau yakin bahwa sholat subuh berjamaah itu pahalanya besar, nilainya seperti orang sholat semalam suntuk. Karena meyakini itu, sebelum subuh bangun, terus mandi, wudu, terus ke masjid. Itu bersungguh-sungguh semacam itu karena punya keyakinan. Orang yang tidak punya keyakinan, terus ngapain? Aku ke masjid atau enggak sama aja. Lalu jadinya malas. Orang yang ragu-ragu nanti dibalas apa enggak di akhirat, ya malas. Jadi salah satu ciri khas orang yang ragu-ragu terhadap kehidupan di akhirat adalah kemalasan.
kemalasan. Wa inna minkum laman layubatti'an. Sungguh di antara kalian pasti ada orang yang berlambat-lambat, bermalas-malasan. Bermalas-malasan itu indikasi ragu-ragu. Kalau orang yakin nggak ragu-ragu, jalan lurus begitu. Maka salah satu ciri khas orang yang munafik ketika sholat bagaimana? Bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri sholat, mereka sholatnya itu sambil bermalas-malasan. Nah, karena mereka itu menganggap ya hidup itu hanya sekali ini, maka mereka ingin menikmati hidup ini, menikmati hidup sepanjang-panjangnya. Ibaratnya tuh ingin hidup 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar. Padahal umur panjang itu tidak menjamin dia untuk bebas dari neraka. Bebas dari neraka itu tidak harus berumur panjang. Umur pendek kalau perilakunya baik dengan keimanan, ya surga. Umur panjang, tetapi kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, ya makin banyak dosa. Ya. Jadi umur panjang tidak penting. Yang penting adalah mengisi umur kita. Pendek atau panjang, tapi kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang berkualitas, yang mempunyai bobot ketika di akhirat. Allahu basiru bima ya'malun. Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Nah, karena mereka itu menganggap hidup hanya sekali, mereka bersenang-senang. Wujudnya apa? Diibaratkan oleh Allah indikasi orang yang mengingkari hari akhir itu walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang yang tidak percaya dengan hari akhir, hari pembalasan, mereka hanya percaya hidup itu hanya di dunia ini saja. Mereka menikmati yatamatta'un, hidupnya itu bersenang-senang. Melakukan ini senang dilakukan, besok diulang lagi. Kalau tidak menyenangkan, membosankan, mereka tidak mau mengulang lagi. Wa ya'kulun, dan mereka makan-makan. Jadi hidupnya hanya makan-makan bersenang-senang, makan-makan bersenang-senang. Seperti apa? Kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang ternak. Binatang ternak itu hidupnya ya hanya makan dan bersenang-senang. Emangnya kita ini seperti binatang? Nah, kalau orang hidupnya itu seperti ayam tadi, mendingan saya mengasih contoh ayam. Saya tidak memakai contoh binatang ternak. Kenapa saya tidak memakai binatang ternak? Padahal di Al-Qur'annya itu binatang ternak. Untuk mendekatkan pemahaman kita saja bahwa kalau ternak itu kita tinggal di Jakarta itu jauh dari binatang ternak. Tapi kalau ayam masih ada sana sini itu ya 1-2 orang itu yang mempunyai ayam, dilepas keliaran, makan bersenang-senang, makan bersenang-senang. Karena orang yang diberi akal oleh Allah meniru perilaku binatang yang tidak diberi akal, berarti dia telah menurunkan martabatnya sendiri. Oh, dia tuh levelnya tinggi kok, punya akal, tapi dia merendahkan diri, menurunkan derajatnya seperti binatang. Nah, ini ibaratnya misalnya ada seorang sarjana dan seorang lulusan SD bekerja pekerjaan yang sama. Kalau yang SD melakukan pekerjaan itu dengan tepat, kemudian yang sarjana itu salah-salah, maka kira-kira orang menilainya itu orang yang sarjana tapi tidak bisa perform, tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik itu lebih rendah dengan SD, bukan? Apalagi kalau yang sarjana ini salah-salah melulu tapi yang SD bagus. Kok kamu kalah sama anak SD? Jadi kok kamu kalah sama binatang?
Atau kok kamu sama dengan binatang? Jadi kita jangan berperilaku seperti binatang. Mereka begitu kenapa? Tidak diberi akal oleh Allah. Maka kita jangan menurunkan martabat kita sendiri. Kalau kita baca surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menjadikan manusia itu dalam bentuk yang paling bagus. Bentuk yang paling bagus. Kelengkapannya itu lebih banyak, ya. Punya nafsu, punya akal. Anggota badan kita itu juga lebih fleksibel daripada binatang. Ahsan. Apalagi kalau dibanding dengan batu bergerak pun tidak bisa, kita bisa bergerak. Nah, kalau ada orang yang diberi akal yang lengkap perangkatnya, itu ahsani taqwim. Tetapi orang itu berperilaku seperti binatang. Binatang itu kurang lengkap dibanding dengan orang manusia. Posisinya di bawah. Kalau orang perilakunya meniru atau sama dengan binatang, maka dia menurunkan martabatnya. Nah, kalau menurunkan martabatnya, ya balasannya dia akan turun. Ya. Tsumma radadnahu asfala safilin, kami turunkan ke tempat yang paling rendah, karena dia itu ibaratnya sarjana dibanding dengan anak yang nggak pernah sekolah. Dia punya akal tapi meniru binatang ternak. Nah, karena menurunkan martabat, di akhirat dia juga turun martabatnya. Turun gimana? Tempat tinggalnya di neraka. Wan naru mathwallahum, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Ditambah lagi, dan ini saat ini kita tergoda bahwa teknologi itu maju makin pesat, sehingga pesawat tempur itu dibuat lebih cepat lagi, lebih banyak muatan bomnya dan sebagainya. Terus ketika kita membeli HP, gadget, kita pilih yang cepat. Kalau lambat, alah, lelet begitu. Jadi sekarang ini punya kecenderungan kita maunya yang cepat-cepat. Dan memang kita ini punya kecenderungan maunya cepat. Karena maunya cepat, kalau diiming-imingi sesuatu yang bagus, ya, atau dua hal yang bagus, tapi yang satu diperoleh di dunia, yang satu diperoleh di akhirat, pilih yang mana? Yang di dunia, karena cepat. Ya. Ibaratnya misalnya begini, kita coba deh, kita ketemu dengan orang yang kita tidak mengenal dia tidak mengenal kita, atau paling tidak dia tidak mengenal kita. Lalu kita tawari, Pak, milih, sekarang aku kasih duit 100.000, atau Selasa yang akan datang Bapak kesini cari saya kasih 1 juta. Sekarang aku kasih 100.000, tapi kalau kamu sabar, Selasa depan cari saya, aku kasih 1 juta. Pilih yang mana, Pak? Dia kan tidak kenal saya. Dia karena tidak kenal, dia ragu-ragu. Lah, Selasa yang akan datang dia kesini bener nggak? Terus benar-benar dia memenuhi janji nggak? Kalau sekarang kan duitnya udah dipegang, kita tinggal nangkep. Pilih sekarang. Karena jelas yang minggu yang akan datang nggak jelas. Ini seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, Allah menawari pahala yang besar atau imbalan yang besar, tapi nanti di akhirat. Milih mana? Imbalan yang besar di akhirat atau yang kecil di dunia? Pilih di dunia. Karena orang itu kecenderungannya buru-buru. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Jangan demikian. Kalian ini terlalu menyukai yang cepat, yang instan.
Nah, dunia dan akhirat kan lebih instanan dunia. Kalau beli mie lebih suka yang instan. Makanya sekarang orang pabrik-pabrik itu membuat susu, kopi, mie dan sebagainya dibuat yang instan. Kacang hijau juga begitu, tinggal nuang air panas saja. Itu saya nggak lihat sih di Jakarta, tapi saya pernah lihat di Brunei itu ada kacang hijau yang instan begitu. Nah, itu kita lebih suka yang instan. Wa tadharunal akhirah. Karena kalian itu suka yang instan, kalian lalai terhadap hal-hal yang nanti datang berikutnya. Allah menggunakan istilah dunia itu sebagai ajilah, sebagai sesuatu yang instan. Kemudian akhirat itu sebagai sesuatu yang delayed, yang ditunda, yang akhir. Kalian sih lebih suka yang instan-instan, sehingga kalian tidak mau yang tertunda, padahal yang tertunda itu lebih bagus gitu. Nah, jadi kalau orang tidak menggunakan akalnya dengan baik, maka kecenderungannya lebih buru-buru. Kenapa begitu? Ya, mereka itu nggak mampu memahami kehidupan di akhirat. Kok bisa orang sudah mati hidup lagi? Pikirannya nggak nyampe. Padahal kapasitas kecerdasannya itu ada, tetapi kecerdasannya itu tidak digunakan untuk mempelajari logika yang benar. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka itu hanya mengetahui yang lahir-lahir saja dalam kehidupan di dunia ini. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, akibatnya mereka lalai terhadap kehidupan di akhirat. Kok orang itu mempunyai kecenderungan buru-buru sih? Iyalah, manusia itu kan dibuat memang dalam proses yang cepat. Kejadian manusia itu cepat sekali. Begitu sel sperma dan sel lawannya sel telur, begitu bertemu terjadi conception. Mulai terjadi pembuahan ini sampai dengan menjadi bentuk manusia utuh, itu kira-kira dibutuhkan 4 bulan atau sekitar 120 hari. Mohon maaf kalau saya salah, dikoreksi Pak Basuki. Itu kan artinya cepat sekali. Jadi proses kejadian kita ini cepat. Kalau proses kejadian kita cepat, maka kita mempunyai karakter cepat. Karena kita punya karakter cepat, maka kita kepengennya buru-buru. Nah, itu kan kejadian fisik. Kita kan diberi akal. Nah, beri akal itu untuk mempelajari logika-logika yang akan datang terjadi itu apa. Jadi kalau kita meyakini akhirat, jangan menunggu bukti dengan melihat dengan mata kepala sendiri. Jangan, itu terlambat. Kalau mau meyakini hari akhir itu, fahamilah dengan ilmu. Sampai kamu yakin, keyakinannya berdasarkan ilmu, jangan keyakinan berdasarkan melihat. Seeing is believing. Wah, itu untuk kasus tertentu iya, seeing is believing iya. Tetapi jangan hanya itu. Kadang-kadang kita tidak pernah melihat, tapi kita yakin dengan ilmu. Makanya Allah mengingatkan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kamu dulu menggunakan ilmumu untuk meyakini sesuatu, meyakini kehidupan di akhirat, kamu selamat. Jadi ilmal yaqin, keyakinan yang didasari dengan ilmu. Kalau kemudian maunya percaya setelah melihat buktinya, itu ainal yaqin, terlambat, sudah terlanjur di neraka, kamu nggak bisa memperbaiki nasibmu. Ya, oleh karena itu kita mesti rajin-rajin ngaji,
kemudian kita asah logika kita, logika yang benar. Kemudian orang yang mempercayai adanya Allah itu mereka mengetahui bahwa Allah itu benar dan menciptakan segala sesuatu itu dengan benar, dan Allah memberi bimbingan kita dengan benar. Nah, bagaimana bimbingan yang benar itu gimana? Bimbingan yang benar itu, Allah itu mengentaskan kita dari area yang gelap menuju ke area yang terang. Apa hubungannya gelap dan terang? Kalau kita berada di dalam ruangan yang tertutup, sama sekali tidak ada sinar, itu gelap. Gelap gulita. Kita mau berjalan, itu di sebelah utara ruangan itu ada gelas tuh. Kamu ambil gelas itu. Kita nggak tahu cara mau berjalan ke sana, ragu-ragu. Ini jangan-jangan di depanku ada lubang. Jangan-jangan di depanku ini ada pisau yang bisa menohok saya. Nggak berani. Jadi ragu-ragu mau jalan. Nah, kalau hidup ini tidak ada bimbingan, kita itu berjalannya tidak tegas karena tidak mengetahui di depan kita ada apa. Nah, Allah memberi bimbingan itu lewat situ nanti kamu selamat, jangan lewat sana, terus lewat situ dan seterusnya. Nah, itu ibaratnya seperti kalau kita ada dalam ruangan yang gelap kemudian dikasih sinar. Begitu dikasih sinar, oh itu dia gelasnya. Kita tahu ada hambatan-hambatan, kita hindari hambatan-hambatan itu. Jadi kalau kita mengikuti bimbingan Allah, itu sama dengan kita mengentaskan diri dari ruang gelap menuju ke ruang yang terang, atau petunjuk dari Allah itu ibaratnya sinar yang menerangi. Nah, maka Allah menyebut Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman. Melindunginya gimana? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu mengeluarkan kamu, mengentaskan kamu dari kegelapan menuju ke yang terang. Bandingkan orang yang kafir yang hanya bersenang-senang saja hidupnya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir itu pelindungnya, pimpinannya adalah setan. Setan itu kelakuannya yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat, mengeluarkan mereka dari tempat yang terang atau dari yang tercerahkan menuju kepada kegelapan. Kelihatannya menyenangkan, misalnya malam-malam lagi stres, cari hiburan. Wah, kalau jam segini hiburan kemana ya? Bioskop sudah tutup. Lalu ke dugem, ke disco. Wah, sana terang. Wah, memang menyenangkan begitu. Kelihatannya lampunya terang, tetapi sebenarnya cara itu cara yang mencelakakan, berarti menuju ke kegelapan. Ya, mereka setan itu yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat, mengentaskan atau mengeluarkan mereka dari yang terang menuju kepada yang gelap. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu nanti tinggalnya di neraka. Oleh karena itu, sudahlah kita gunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran itu prinsip-prinsipnya benar dan mengajari kita untuk berperilaku yang menyelamatkan kita dan membahagiakan kita. Apa ada percakapan yang lebih bagus, yang lebih benar dibanding Al-Quran? Tadi di ayat 26 disebut fa'aina tadhabun, lalu kemana kamu pergi? Allah mengajak, sini ikuti Quran, ya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Inilah ayat-ayat Allah, Al-Quran, kami bacakan kepada kalian dengan benar.
Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Lalu apa selain Al-Quran yang mereka ikuti, yang mereka percayai? Gak ada yang lebih benar dibanding dengan Al-Quran. Jadi kalau kamu mau kemana-mana cari pedoman buku itu dan sebagainya, gak ada yang sebagus Al-Quran. Karena Allah itu memang benar dan mengatakan yang benar dan berperilaku yang benar. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang percakapannya itu lebih benar dibanding dengan Allah? Gak ada. Karena Allah itu ketika menyampaikan pesan itu dilatar belakangi dengan pengetahuan yang lengkap. Kalau kita suka membanggakan research, wah ini berdasarkan research, oke, research benar, tapi sampai batas tertentu. Karena yang namanya research itu sampel-sampelnya itu terbatas. Misalnya mau mengetahui bangsa Indonesia itu kelakuannya kayak apa, seperti apa sih bangsa Indonesia, tergantung sampelnya. Dulu ada teman yang dari Sumatera, kemudian sekolah di Semarang. Ini saya sekedar cerita ya, saya tidak ada sentimen apa-apa. Dia bilang, dulu saya kira orang Jawa itu bodoh-bodoh. Ternyata setelah saya sekolah di sini, orang Jawa itu pinter-pinter. Kenapa? Sampel yang dia lihat ketika di sana dan di sini berbeda. Ketika di Sumatera banyak transmigran. Transmigran itu bertani, sopir becak, gitu. Lalu mereka menganggap orang Jawa bodoh-bodoh. Begitu sampai di sini, dosennya orang-orang Jawa semua. Pinter-pinter, sampelnya beda lagi. Maka kalau ada orang bilang ini berdasarkan research, lah researchnya itu sampelnya yang mana? Kalau misalnya kita pergi ke Eskimo, membawa 10 orang, yang kita bawa orang-orang buta semua. Kemudian kita memperkenalkan, ini kami orang Indonesia, ini namanya ini dan sebagainya. Orang sana yang tidak pernah melihat orang Indonesia, ternyata sebagian besar orang Indonesia itu buta ya. Ya karena sampelnya itu. Tapi kalau Allah, semua statement yang dibuat oleh Allah itu dilatar belakangi dengan pengetahuan yang lengkap, bukan sampel, tetapi seluruhnya itu dilihat oleh Allah menjadi pertimbangan. Jadi, wa man asdaqu minallahi haditha. Statement mana yang lebih benar dibanding dengan statement Allah? Cuma sayang orang-orang itu diberitahu itu nggak paham-paham. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Kenapa mereka itu hampir tidak bisa memahami percakapan? Ya karena tidak terlatih. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita rajin belajar, rajin ngaji. Kita ikuti logika-logika Al-Quran. Nanti mudah-mudahan kita bisa mengembangkan logika kita dengan lebih baik.